Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Ayu dengan NPMS 1I020071 dari kelas A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi selama praktikum ekologi laut tropis. Pada praktikum ekologi laut tropis kita membahas 3 materi. Yang pertama itu ada mangrove, yang kedua padang lamun, yang ketiga adalah terumbu karang. Ekologi sendiri adalah salah satu bidang keilmuan yang mempelajari interaksi antar organisme dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Ekologi laut merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem di lingkungan laut. Ekologi laut tropis merupakan hubungan antara makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya dengan benda yang tak hidup atau abiotik di lingkungan laut tropis. Aspek yang dipelajari mencakup ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem laut tropis memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan ekosistem laut di daerah lain, yaitu yang pertama sinar matahari terus-menerus sepanjang tahun. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Memiliki predator tingkat tinggi, jaring-jaring makanan dan struktur trofik komunitas pelagik. Secara umum terdiri dari algae, herbivora, penyaring, predator, dan predator tertinggi. Ekosistem laut tropis juga memiliki tingkat keragaman yang tinggi apabila dibandingkan dengan tipe daerah seperti subtropis dan kutub. Ini merupakan menurut para ahli yaitu Romi Motarto dan Juwana pada tahun 2012. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama mengetahui hubungan antara ekosistem yang ada di laut tropis. Yang kedua itu memahami metode pengambilan data dan dapat menganalisa data yang didapatkan pada saat praktikum. Untuk pada saat praktikum mangrove tersendiri, tujuan praktikumnya adalah yang pertama mengetahui jumlah mangrove. Yang kedua mengetahui tinggi pohon mangrove dan yang ketiga mengetahui persebaran spesies mangrove. Untuk padang lamun itu tujuannya adalah mengetahui kerapatan padang lamun. Untuk terumbu karang, yang pertama itu mengetahui kondisi terumbu karang, yang kedua mengetahui jenis life form terumbu karang. Baiklah, untuk mangrove. Sini saya akan sedikit membahas masalah mangrove. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove merupakan sejenis vegetasi utama yang berada di daerah pasang surut yang terlindungi di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis. Habitat dan zonasi mangrove sendiri merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon seperti Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Bruguera, Seriop, Lumnitzeria, Exoesaria, Silocarpus, Aegiseras, dan Sipipora dan Nipa yang mampu tumbuh dan berkembang biak pada daerah pasang surut pantai. Ini menurut Bengen pada tahun 2014. Hutan mangrove memberikan perlindungan bagi banyak organisme baik hewan darat maupun hewan air yang bermukim dan berkembang biak di daerah hutan mangrove. Peranan keduanya saling berkaitan kuat antara mangrove dan organisme yang hidup di dalamnya seperti mamalia, amfibi, reptil, burung, kepiting, ikan, primata, serangga, dan sebagainya. Salah satu fungsi yang dapat mempertahankan kesuburan tanah hutan mangrove adalah keguguran serasah daun yang berada di lantai hutan yang akan memberikan sumbangan bahan organik. Selanjutnya adalah saya akan sedikit membahas masalah lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizom, daun, dan akar sejati. Lamun hidup di daerah dangkal yang agak berpasir. Sering pula dijumpai di terumbu karang. Ciri-ciri lamun. Tumbuh lamun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, toleransi terhadap kadar garam lingkungan. Yang kedua, tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. Mampu bertahan mengakar pada lahan yang dari hempasan ombak dan tekanan arus. Yang keempat, menghasilkan polinasi hidropilus atau benang sari yang tahan terhadap kondisi perairan. Yang kelima, laun berbunga, menghasilkan benang sari, berbuah, dan menyebarkan biji sebagaimana tanaman darat. Dan yang terakhir adalah lamun adalah satu-satunya tanaman berbunga yang akarnya berpembuluh dan beradaptasi dengan lingkungan laut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun adalah yang pertama itu kualitas air, substrat dasar perairan. Kualitas air meliputi temperatur, cahaya, salinitas, dan nutrien. Dan yang terakhir saya akan sedikit membahas masalah terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Arthropoda yang memiliki tentakel. Kelas Atozoa tersebut terdiri dari subkelas yaitu Hexasoralia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologinya. Ini menurut Ambalika pada tahun 2012. Fungsi terumbu karang adalah bagaikan hutan lebat di daratan. Terumbu karang merupakan rumah bagi ribuan jenis hewan laut. Di sini pula, sebagaimana jenis hewan laut berkembang biak, membesarkan anak-anaknya, serta mencari makan. Terumbu karang melindungi pantai dari gempuran ombak yang dapat menyebabkan erosi dan rusaknya pantai. Bagaikan tumbuhan darat, terumbu karang menghasilkan oksigen O2 yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di perairan. Bagaikan pasar besar atau supermarket, terumbu karang menyediakan berbagai macam jenis ikan, udang, kerang-kerangan yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan. Berdasarkan tipenya, terumbu karang terdiri dari dua tipe, yaitu lunak dan keras. Untuk lunak, tipe terumbu karang bertubuh lunak bisa ditemukan di sepanjang pantai, namun tipe lunak tidak membentuk dirinya menjadi karang dan terbilang subur. Hal itu dikarenakan terumbu karang jenis lunak memperoleh sinar matahari yang cukup. Yang kedua itu tipe keras. Tipe keras ini membentuk dirinya dari batuan kapur yang ada di lautan bebas. Tipe yang satu ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca atau iklim. Jadi, tipe keras menjadi pembentuk paling vital dalam kehidupan terumbu karang. Untuk jenis-jenis terumbu karang yang ada di Indonesia, menurut para ahli itu ada 5. Yang pertama, Acropora cervironis. Jenis terumbu karang ini bisa hidup di kedalaman 3-15 meter di atas permukaan laut. Bentuknya sendiri terlihat seperti semak dan cukup melebar. Yang kedua itu jenis Acropora humilis. Dapat hidup di kedalaman 15 hingga 35 meter. Jenis terumbu karang ini memiliki bentuk mirip piring bercabang tipis, namun Acropora humilis termasuk mudah rapuh. Yang ketiga ada Acropora microphthalma yang hidup di kedalaman 3-15 meter. Bentuknya seperti bantalan dengan cabang pendek dan agak gemuk. Warna yang dimiliki dari jenis terumbu karang ini adalah jingga, biru, merah, dan hijau. Yang keempat adalah Montipora auquituberculata. Jenis terumbu karang yang satu ini dapat hidup di kedalaman 3-15 meter. Jika lokasi terumbu karang ini semakin dalam, maka cabangnya akan memanjang dan terbuka. Namun cabangnya akan semakin pendek jika lokasi perairannya dangkal. Dan yang terakhir adalah jenis Siderastrea sideral. Bisa hidup di kedalaman 3-15 meter dari permukaan laut. Terumbu karang ini memiliki bentuk seperti kubah dengan koralit atau kerangka kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pada praktikum ekologi laut tropis, yaitu mengenai mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.